Iya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Seputar Bali Pagi Akhir Pekan. Nah, ini dia nih. Kita sudah kedatangan seorang wanita cantik, masih muda. Tapi jangan salah, beliau ini seorang pengusaha muda loh. Bener banget, pengusaha Ada Gung Is di muda. sini ya. Oke, kita sapa dulu. Atau lengkapnya siapa sih? Panjang banget namanya. Kita hafal ini namanya ya kan. Anak Agung Sagung, istri Pramanaswari MSI AK, tentunya sudah hadir di sini. Bener. Kita Om sapa Swastiastu. Om Swastiastu. Disapa siapa ini? Gung Is. Oh, Gung Is. Gung Is ya. Oke. Sudah hadir bersama kita ya pemirsa tentunya. Gung Is, ini tadi Santi bilang ini sendalnya dibuat sama Gung Is ya? Iya, ini sandalnya aku pakai loh ya. Udah lama banget ya. Lama banget tapi masih awet sampai sekarang. Nah, ini bukti bahwa usaha yang dibuat oleh anak muda itu benar-benar berkualitas. Benar. Ini hanya sendal aja kah atau ada yang lainnya sih, Gung Is? Kalau untuk usaha pribadi memang ada produk-produk lain, tapi fokus utamanya adalah alas kaki perempuan. Alas kaki perempuan. oke. Oke. Dari nanti. 2014 ya, MC ingat kan ya sama Masih sekarang waktu dong. itu. 5 tahun. Masih. Dulu saya pernah wawancara Gung Is loh. Pernah berkunjung juga ke Udah pernah lihat Oke. usahanya. Wow. Nanti kita ngobrol lebih banyak Baiklah. lagi ya. Katanya ada informasi ini. Santi? Oke, baiklah pemirsa. Jadi untuk informasi yang berikut ini di tengah tuntutan pemerintah agar pengrajin UMKM senantiasa bisa meningkatkan kreativitasnya sebagai salah satu pilar untuk kemajuan perekonomian, pangsa pasar internasional masih terbatas dan nampaknya pengrajin belum maksimal menuangkan ide kreatifnya dan juga menjadi produk akibat terkendala pangsa pasar. Ketua Asosiasi Pengrajin Industri UMKM Kabupaten Badung, Putu Andika menyampaikan terima kasih kepada Pemkab Badung dan Pemprov Bali atas fasilitas yang diberikan selama ini khususnya dalam perkembangan UMKM sehingga bisa melakukan inovasi dan kreatif dalam mengembangkan ide atau gagasan para pengrajin. Namun demikian, Putu Andika berharap Pemkab Badung maupun Pemprov Bali dapat memberikan atau membukakan pangsa pasar yang luas melalui pameran berskala nasional dan internasional. Menurut Putu Andika yang juga CEO PT Kiara Bali Harum, keikutsertaan UMKM dalam pameran berskala dunia tersebut sekaligus dapat menunjukkan kepada masyarakat dunia terkait proses maupun hasil kerajinan yang telah ditekuni selama ini oleh pengrajin. Daerah maupun pemerintah provinsi memberikan suatu pangsa pasar terhadap kami, baik itu melalui pameran-pameran yang bersetara di nasional maupun internasional. Karena itu merupakan suatu mengacu daripada penilaian terhadap masyarakat dunia terhadap proses produksi kami yang kami tekunin selama ini. Untuk kalangan masyarakat dunia, pengrajin kami itu hanya yang berskala ekspor dan impor, yang tentu bisa mengetahui kondisi terhadap pangsa pasar dunia. Di balik pangsa pasar dunia, sebelum kita menginjak kepada pangsa pasar dunia, tentu kita harus menyiapkan diri. Dalam hal ini pemerintah pusat harus memberikan suatu fasilitas terhadap hak kekayaan intelektual, haki dalam hal ini. Karena kelemahan kita, sepanjang kita berbisa kontribusi terhadap masyarakat dunia, memberikan suatu pameran terhadap masyarakat dunia di sana, tentu kelemahan kita akan dijiplak oleh para kompetitor yang ada di masyarakat luar. Putu Andika mengakui anggotanya telah banyak terlibat langsung dalam ekspor dan impor maupun melakukan pameran berskala internasional secara mandiri sehingga dapat mengetahui pangsa pasar dunia. Namun permasalahan pengrajin muncul ketika hasil karyanya dijiplak atau ditiru para kompetitor akibat tidak banyak para pengrajin memiliki hak atas kekayaan intelektual haki. Pihaknya sangat mendesak pemerintah sebagai pemegang regulasi untuk memfasilitasi kemudahan birokrasi atau prosedur serta biaya dalam memperoleh atau penerbitan haki bagi pengrajin. Sufiatno, Bali TV. Iya, itu dia informasi ya. Jadi itu terkait dengan UMKM yang ini ada di pameran gitu ya, melalui pameran gitu. Dan ini juga ini bisa memperluas pangsa pasar ya, melalui pameran-pameran yang dilakukan atau dilaksanakan oleh pelaku UMKM. Kita kembali lagi ke Gung Is. Nah, sebelum kita nohok banget ini usahanya yang sudah berjalan beberapa tahun. Ini awal perjalanan seorang Gung Is ini sampai akhirnya bisa dikatakan ini sudah eksis banget di dunia ini. Awalnya seperti apa sih Gung Is?
Awalnya waktu itu semester 5, masih mahasiswa, umur 20 tahun, terus ikut kegiatan atau kompetisi wirausaha, gitu. Jadi memang awal mulanya seperti itu, dan akhirnya dapat penghargaan beberapa kali di tahun 2013 ya, awal mulanya itu sampai dengan sekarang ini akhirnya banyak dibantu oleh pemerintah, terus juga instansi dan lain-lain. Jadi banyak program-program yang mendukung memang wirausaha milenial ya kalau kita sebutin sekarang gitu. Oke, berarti memang dari 20 umurnya 20 tahun ya sudah kurang mulai lebih, ya. sudah mulai untuk bisnis ini latar ini. belakangnya ada nggak akhirnya kok akhirnya memilih Entrepreneur gitu ya. jadi peluang usaha di alas kaki wanita ini? Benar, kalau latar belakangnya sih memang pendidikan akunting ya, sampai dengan sekolah terakhir jago ngelola duit magister, nih. ya. Jadi aman nih. Nah, sekarang ini generasi muda kita butuh harus tahu sih tentang apa ya, pendidikan keuangan ya, kalau kita sebutin gimana sih kita mengelola keuangan yang baik ya kan, bukan tentang debit atau kredit, tapi bagaimana kita bisa menghasilkan uang, ya, melihat peluang, habis itu menentukan pangsa pasar, karena Bali ini bisa kita sebutin ladang ya, jangan sampai kita sebagai orang Bali, sebagai generasi muda malahan tidak melihat, orang luar yang melihat, otomatis saya sebagai generasi muda yang memang saat ini memang saya full time ya dalam bisnis, jadi saya mulai mengembangkan atau berinovasi produk lainnya juga gitu, selain alas kaki wanita gitu, yang memang kebutuhannya sangat tinggi banget beli karang di Bali ini, apalagi kita wisatawannya banyak ya, mancanegara, domestik, semuanya pergi ke Bali. Nah, peluang-peluang ini yang harus kita manfaatkan sebagai generasi muda gitu. Oke, jadi benar-benar kita bisa melihat peluang ya. Jadi kalau bukan kita sebagai orang Bali, ya kan siapa lagi yang akan melihat hal tersebut gitu ya. Dan kalau untuk alas kaki sendiri ini memang karena dilihat dari peminatnya yang banyak begitu ya. Oke, kalau untuk alas kaki memang saya membangunnya dari mahasiswa ya, waktu itu orientasinya adalah kearifan lokal budaya Bali, dan sampai saat ini ya, kemarin juga kita ikut pesta kesenian Bali, ciri khas produk kita itu adalah selalu memberikan aksen Bali, baik itu mulai dari tenun Bali atau kita sebut ende, terus juga motif-motif Bali yang kita hand painting sendiri, kita tambahkan di aksen sandal itu. Jadi memang produk kami itu selalu punya, kita bilang adalah cerita, kayak gitu, cerita dari setiap proses sampai dengan barang jadi gitu. Jadi nggak kalah sama produk-produk dari luar, produk lokal. Jadi kalau nggak kita yang bangga pakai produk lokal, siapa lagi? Jadi bisa dikatakan ini ketika memulai usaha membuat alas kaki wanita, bisa dikatakan sendalah ya, sandal ini sendiri ada ide kreativitas dari seorang Jung Is untuk memadupadankan, oh ini sendal kayaknya jangan segitu-gitu aja, tapi kita bisa mix dengan produk atau aksesoris Bali seperti endek, seperti apa ya, lukisan-lukisan handmade sendiri, seperti itu ya, hand painting itu sendiri. Sampai akhirnya tahun lalu juga saya sempat sekolah desain di Jakarta selama 3 bulan untuk bisa berfokus terhadap apa ya, tren alas kaki. Jadi memang kalau kita lihat kan apa ya, pemain alas kaki atau sandal ini masih belum terlalu banyak, ya kan, apalagi di Bali untuk sandal lokal lah gitu. Jadi saya memang di latar belakangi kecintaan beli karang. Jadi kalau saya tuh sukanya tuh gambar malam-malam, terus buka-buka katalog warna, ya kan, lihat tenun. Jadi emang kalau kita bisnis tuh bisa dibilang 24 jam beli karang, ya kan? Gitu. Kalau Jungis malam-malamnya suka gambar, kamu jangan main HP mulu. Saya juga cari inspirasi, ya kan? Cari inspirasi gimana caranya supaya nanti bisa menjadi kayak Jungis ya. Jungis, yang lagi ngetren nih saat ini seperti apa sih? Kalau yang sekarang banyak ya beli karangnya, mulai sekarang kita konsisten untuk mensponsori komunitas pigeon juga ya kan, yang ada di Bali. Terus juga selain itu untuk
type-nya atau tipe sandalnya yang lagi ngetren, kita lagi banyak buat untuk kategori mules gitu. Apa Jadi itu kayak artinya? sepatu sendal gitu. Oke. Kayak slop gitu ya? Iya, slop-slop gitu, sepatu sendal gitu. small namanya ya. Apa? Dan heels. Mules. Mules. Ngomong aja Jungis susah. ya. Maklum saya nggak Masih, pernah beli sandal kayak gitu. Tapi ini juga dari type-typesnya sendiri juga ternyata dari sandal itu ada banyak jenis-jenisnya Banyak banget. ya. Ada 50 Wah. tipe sandal itu sendiri. Oke, 50 tipe dan pasti Santi nggak tahu semuanya. Mesti cari tahu sama Jogi. Paling jauh nih konsumennya seorang Jungis dari mana sih, Jo? Baru kemarin kita ketemu sama, jadi saya juga punya tamu sendiri ya. Jadi dari luar saya juga kerjasama sama ada beberapa buyer dari Australia sih. Sebagian besar. Ya kita juga ekspor. Wah, ekspor juga ya. Oke, baiklah, ini menarik sekali perbincangan kita bersama Jongis ya pemirsa. Tapi pemirsa juga pasti lebih penasaran lagi dengan apa aja yang ada di produk yang dihasilkan oleh Nah, ini Jongis ada ini. tips-tipsnya nggak sih sampai bisa bertahan berapa tahun ini Iya, dan sendiri, produksinya itu kemudian seperti apa inovasinya juga. seperti apa, Oke. nah jatuh bangunnya itu Jatuh yang bangunnya, perlu bener. jangan hanya keberhasilan seorang Jungis saja yang kita lihat. Ini pasti pernah ngerasain down banget. Ini kenapa ya apa yang saya buat mungkin nggak bisa naik-naik gitu ya. Oke, jangan kemana-mana pemirsa. Nanti kita akan kembali lagi ngobrol bersama Jungis bagaimana menjadi seorang wirausahawan muda tentunya. Tapi tentunya setelah yang berikut ini. Nah, kita kembali lagi nih sama Jungis nih, bagaimana menjadi seorang peluang usaha khususnya bagi generasi muda. Kok dari tadi ngomongin tentang sendal cewek aja, nggak ada sendal cowoknya? Iya, karena kayaknya mau nih Jungis ya. Harus di coming soon. Oke, tapi untuk sementara ini memang untuk wanita aja ya kan. Oke, baiklah, kalau sekarang juga seperti yang udah disampaikan tadi, ini juga sebentar lagi akan menyasar yang namanya pageant-pageant di Bali. Kan ada banyak komunitas. Jadi memang untuk memproduksi itu juga ya Jungis ya. Selain kita sponsor sekaligus sebagai bahan promosi. Nah, ini kalau ngomongin tentang promosi, ini selling point-nya gimana sih cara seorang Jungis untuk memperkenalkan produknya? Akhirnya walaupun sudah ekspor ya, tapi masyarakat kan kalau melihat aduh, ini agak mahal nih harganya. Kalau nggak mahal kalau di Karang. Pasti bisa dijangkau ya. Siapa tahu beli Karang bisa beli buat kakak, buat adik, gitu ya. buat orang yang tersayang gitu. Buat kado salmon spesial ya. Oke, ini Bisa gimana dijangkau nih? nggak sih? Harganya sekitaran berapa sih, Jungis? Kalau harganya mulai dari Rp120.000 untuk sandal cewek. Gitu. Itu dapat 2 kan? Iya, kiri dan kanan. Jangan sampai 1 doang, 120. Oke, nah ini kan juga pasti ada banyak kompetitornya juga ya dari Jungis. Ini gimana nih caranya supaya bisa menang gitu dan lebih unggul dibandingkan kompetitor? Bisa menang gitu. Menang dalam pangsa pasar. Setiap bisnis tuh pasti punya kompetitor. Jadi gimana sih kita harus setiap bisnis memiliki USP atau tadi bilang unique selling point. Ada diferensiasinya, baik itu diferensiasi dalam hal produk, diferensiasi dalam hal promosi, atau mungkin diferensiasi dalam hal kita teknik penjualan atau teknik penyampaiannya ke customer seperti itu. Jadi untuk perbedaannya untuk menang itu ya harus konsistensi sih dalam berpromosi, terus juga memperkenalkan produk setiap hari seperti itu kurang lebih. Konsistensinya itu yang terpenting ya. Itu kata kuncinya. Oke, jadi nggak perlu takut walaupun nanti pasti bakal ada banyak kompetitor-kompetitor Bener, baru nggak gitu usah ya. takut sama kompetitor, jangan anggap kompetitor itu saingan, tapi kita harus melihat siapa tahu nanti kita bisa sinergi, ya kan? Bener, Udah nggak kolaborasi. zaman lagi kita ngelihat kompetitor harus musuh-musuhannya nggak Bener, sih? iya. Siapa tahu next kita ada event, kita bisa gandeng bareng, jualan bareng, ya kan, berpromosi bareng, mumpung satu produk, ya kan, endorse bareng. Nah itu yang kita lihat. Jadi jangan kayak dulu lagi,
produknya sama, bersaing gitu kan ya. Terus saling kadang-kadang saling ngomongin hal negatif di belakang, udah nggak zaman lagi kayak gitu guys. Bener lah, ayo dong, jangan lagi yang namanya menanamkan pemikiran seperti itu Harus ya. sinergi sekarang. Nah ini kan Bareng-bareng. Jung Is sendiri sudah mempunyai usaha, kemudian brandnya Iya. sendiri. Membangun brand itu PR-nya. Oke. Membangun brand. Iya, Itu buat PR dari usaha seorang. sekarang juga selesai. Ya kan, pengen punya usaha restoran, sekarang bangun restoran selesai. Ya kan, pengen usaha sandal, sekarang buat sandal selesai, tinggal jual. Tapi PR adalah membangun brand. Apa itu brand? Brand itu adalah kepercayaan Oke. di Karang. Jadi brand itu PR-nya, bagaimana kita bisa dipercaya oleh customer kita, kan gitu ya. Oke, nah ini kan banyak juga nih sendal-sendal yang serupa seperti yang dibuat oleh seorang Jung Is ini. Gimana caranya seorang customer agar ini brandnya dari seorang Jung Is seperti itu? Ciri khasnya Ciri gitu, khasnya, apa sih? ada identitas sendiri nggak sih? Nah. Atau sudah mempunyai Haki. atas haki ini sendiri? Iya, haki udah ada. Udah ada? Udah ada, Berarti HKI. nggak boleh ada yang Benar, untuk hak mereknya emang kita sudah Jiplak ya? terdaftar gitu. Jadi kalau untuk ciri khas sendiri, jadi brand saya itu punya ciri khas yaitu kearifan lokal budaya Balinya. Oke. Jadi baik itu dilihat dari sisi ada tenunnya, terus ada motif-motif Balinya, Oke. ya kan yang kita jual di departemen store. Dan selain itu kita menekankan pada ceritanya Blikarang. Ceritanya? Iya, jadi setiap desain dari sandal itu punya nama. Oh, nama. Oke. Jadi nama-nama itu kita terinspirasi dari dewi-dewi atau cerita-cerita Bali gitu. Contohnya? Misalkan gitu kan ya, Dewi Drupadi. Jadi namanya Drupadi Sandals Oh, gitu. Jadi oke. kita bercerita sedikit aja gitu kan ya, tentang gimana sih kisahnya dulu seperti itu. Kecantikan Dewi Drupadi kah kayak gitu. Jadi ini juga salah satu cara untuk menarik wisatawan untuk membeli produk kita Benar, ya kan. jadi edukasinya juga Benar. kita berikan gitu Iya. kan ya. Apalagi kita kan penjualannya sebagian besar outletnya ada di daerah pariwisata, ada Di di mana aja Kuta. sih? Itu Di beberapa mall? Iya, di beberapa mall yang ada di Kuta. Iya, ada di 3 mall besar yang ada di Kuta. Oke. Gitu. Jadi selain kita menjual produk Bali gitu kan ya, kita juga ingin para wisatawan itu tahu cerita budaya yang ada di Bali itu seperti apa kayak gitu. Oke, ini cara promosi yang Benar. keren banget ya, bukan Benar, hanya ketika customer datang, "Loh, udah bagus, udah selesai aja Ya, ke depan." jalan Tapi udah tahu selesai maknanya. aja. Padahal ada cerita Cerita di di balik balik. pembuatan sendal Benar. itu sendiri ya. Oke, nah, Jung Is ini dengan kemajuan teknologi, kemudian ini mempergunakan nggak sih kemajuan teknologi untuk Iya. mempromosikan usahanya seorang Jung Is? Oke, kalau teknologi pasti banget sekarang. Jadi karena pertama kali itu saya memulai bisnis juga belum ada modal. Jadi kita menggunakan akses media sosial untuk berjualan lah ya. Dari sana awalnya gitu. Sampai dengan sekarang yang memang sosial media itu sudah dimaintain oleh admin gitu. Oke, kalau sampai sekarang sudah ada berapa nih pegawai yang juga sajak C? Ini udah Oke. menjadi owner gitu kan, jadi Owner udah ya? punya Walaupun masih muda. tim lah ya, tim ya. Oh, tim. Tim Ngomongin tim ya. Hah? Oke, Sudah kalau ada. sekarang totally itu kurang lebih ada mungkin 15 orang lah. 15 ya. orang. Baru dengan, 15 orang. 3 outlet itu. Iya, ada 3 Plus, outlet itu. Di rumah masih? Di rumah masih ada home store-nya. Home store-nya? Iya, dan jadi online juga masih aktif? Online juga jalan terus gitu ya. Nah, Oke, jadi di ini- mana sih? Boleh. Enggak apa-apa. Oke. Bisa Gimana? dikunjungi nggak sih webnya? web Ah. bisa kalau via Instagram itu mungkin bisa dicek di Bali Shoes Maker. Itu Bali Shoes Maker. Iya, Oke. itu salah satu Instagram lainnya untuk ngecek kira-kira bisa peluang apa, karena gini, karena kita juga buat misalkan orang-orang yang mau dapat penghasilan tambahan Oke. gitu kan ya, dengan ikutan jadi dropshipper atau resellernya juga bisa banget. Oh, ini Asik. bisa juga ya. Kalau jadi Santi mau resellernya join bisa ya. Oke, pemirsa, jangan kemana-mana karena di sesi berikutnya Ya. kita masih ngobrol sama Jung Is ya. Sesaat Iya. lagi. Oke, Jung Is. Kalau kita ngomongin melihat Jung Is gitu ya, sekarang kan sudah berhasil punya belasan tim, kemudian ada beberapa outlet konten, juga, outlet. benar. Nah, ini kita pengen tahu juga, pernahkah berada di posisi lagi up
terus down begitu. Bagaimana Jung Is? Kalau kondisi up and down dalam sebuah usaha itu sebenarnya kalau saya bilang tuh udah biasa. Iya, jadi jangan kita ngerasa di titik terendah kita bakalan bangkrut, di titik tertinggi kita bakalan kaya, atau enggak kita merasa di bawah, nggak ada yang merasa nggak seharusnya kita ngerasa kayak gitu, ya kan? Sama seperti saya dulu pernah nonton video gitu, ada sebuah uang 100.000, uangnya tuh kayak dirobek-robek gitu kan ya, dirobek jadi 4 bagian atau 5 bagian, terus ditempel lagi, nilainya nggak pernah hilang kan. Nah, sama kayak sebuah bisnis gitu kan ya, mau bisnisnya bangkrut gitu kan, tapi kan kita nggak bangkrut, kita harus tetap kaya, kita harus tetap kuat, kita harus tetap maju gitu kan ya. Jangan sampai ngerasa di dalam sebuah bisnis itu ketika satu bisnis itu jatuh atau mungkin lagi di kondisi titik terbawah, jangan ngerasa kita tuh nggak akan bisa bangkit lagi, suatu susah membangun bisnis lagi, jangan kayak gitu. Jadi bisnisnya walaupun bangkrut, mental kita jangan sampai bangkrut gitu loh, Bikara. Jadi ini berbicara tentang mental. Iya. Oke, nggak boleh berbicara tentang bangkrut ya. Jadi mentalnya harus tetap mentalnya harus optimis, tetap kaya. kuat, kaya. Iya. Wah, ini juga salah satu motivasi gitu ya, apalagi buat pemirsa yang ada rencana atau sedang merintis usaha. Nah, yang seperti tadi disampaikan oleh Sudut Jung Is pandang, juga. tergantung sudut pandang aja. Jadi Oke. Jung Is, ini inovasi kemudian kreativitas ini dipentingkan sekali kah dalam dunia usaha ini seperti Banget. yang digeluti oleh seorang Jung Is? banget ya, apalagi saya menggeluti di dunia kreatif atau industri kreatif, otomatis setiap hari harus tetap kreatif, harus tetap mikirin kira-kira produk apa ya yang akan diminati 1 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan. Harus sering nonton fashion show sih, saya sering nonton fashion show. Di YouTube aja cukup kok. Jadi kayak International Fashion Show atau Paris Fashion Show, Milan Fashion Show kayak gitu. Jadi ide-ide Ya, yang inspirasinya dari sana. inspirasi dari malam-malam suka gambar, Iya. itu dari Nonton sana fashion ya. show gitu kan ya. Benar kata orang ya, kalau kita mau wirausaha itu nggak ada hari libur, nggak ada jam libur ya. 24 jam setiap hari nonstop pikiran kita selalu berpikir untuk bisnis kita nih Tapi ya. ketika liburan, usahanya tetap Iya benar. Malah biasanya Sabtu Minggu yang paling rame, karena orang-orang liburan biasanya belanja kan. Iya. Oke. Jadi kita tetap kerja nih Sabtu Benar, tetap Minggu. kerja ya. Oke, Jung Is, ini peran pemerintah terhadap beberapa UMKM, bisa dikatakan UMKM Iya, benar, yang digeluti UMKM. seorang Jung Is dan beberapa teman-teman yang lainnya. Menurut Jung Is seperti apa sih? Kalau peran pemerintah, kalau saya lihat apalagi sekarang ini sangat mendukung banget ya untuk UMKM lokal, saya lihat yang berbasiskan produk-produk lokal, ya kan. Kalau kita ingat beberapa minggu yang lalu ada pesta kesenian Bali yang memang difasilitasi full ya oleh pemerintah provinsi. Itu saya terima kasih banget mewakili UMKM yang ikut serta gitu. Jadi saya lihat memang sangat mendukung, terus juga memikirkan sekali UMKM ya dari pemerintah provinsi atau kota gitu. Jadi benar-benar disupport lah ya, dan dari pelaku UMKM-nya juga lebih bersemangat lagi untuk berkreasi begitu ya. Oke, nah ini kita sudah sampai di segmen akhir, nggak kerasa banget. Mungkin untuk Jung Is sendiri ada yang ingin disampaikankah kepada pemirsa Bali TV? Bagi Khususnya teman-teman yang saat ini mungkin masih mengenyam pendidikan tetapi pengen menjadi seorang wirausahawan, nanti ketika lulus bukan hanya sebagai seorang job seeker tetapi bisa menjadi seorang job creator seperti itu. Ya, gimana? Yang ingin saya sampaikan adalah sebuah bisnis itu nggak ada kata terlambat untuk memulai. Terus juga adalah PR-nya konsistensi dalam menjalankan sebuah bisnis, dan jangan pernah takut gagal, karena pemenang itu bukan mereka yang pernah gagal, tapi yang pantang menyerah. Gitu. Jadi semua pemenang pernah gagal kan? Kita sendiri pernah gagal. Apapun itu kegagalannya, nggak ada orang yang tidak pernah gagal. Tapi pemenang itu adalah mereka yang nggak pernah menyerah gitu loh, Bikara. Jangan pernah menyerah. Jadi apapun yang terjadi nanti ya kan kita harus berani mengambil risikonya begitu ya. Sebentar, aku dari tadi mau nanyain tentang ini kalau sendal-sendal yang diproduksi di sini, kemudian bahan-bahannya diambil dari lokal sendiri kan, di Bali semua ya? Iya, semua bahannya itu 100% lokal. Jadi kita nggak ada yang impor atau seperti apa. Kita gunain 100% produk lokal, yang ngerjain juga orang-orang lokal loh, Bikara, ya kan? Kita orang-orang Bali juga. Bener, yang jual juga orang-orang lokal gitu.
ceritanya juga tentang filosofi ya Bali seperti itu, sejarah. Jadi semuanya lokal. semuanya ada edukasinya Benar. juga ya. Jadi ketika customer sekali lagi datang beli udah selesai aja, tetapi ada cerita di balik apa yang mereka beli ya. Bahkan cara cara Menarasikan. untuk merawatnya pun juga Benar, diberitahu. Oke, jadi itulah yang menjadi perbedaan produknya Jongis dan juga produk-produk yang lainnya. Harga gitu juga ya. bersaing ya, Harga. Jongis? Iya dong, nggak Oke. mahal, tenang Wah, aja. ini kayak kita mesti main ke ininya ya, ke produksinya langsung untuk melihat. Tapi Karang udah pernah lihat ya. Udah. Oke. Selain sendal, apa lagi sih Jongis? Ada Kalau sekarang ini kita lagi develop, masih prosesnya develop, baru akan lahir gitu. Jadi Ya. belum rilis. Kita lagi develop untuk produk dried fruit atau manisan buah kering, Oh. Karang. Merambah ke kuliner. manisan buah kering. Iya, manisan buah kering. Jadi kita akan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Bali. Misalkan ada buah-buah lokal kan ya, Karang, kayak salak Bali. Salak. Iya, salak Bali. Terus Duren gitu kali iya, ya. bisa juga ya kan. Jadi dried fruit. Nah, seperti itu. Oh, itu sudah jalankah atau? Enggak, kita masih develop. Oh, masih develop Iya. ya. Oke. Wah, ini juga Tapi merambah ke yang utama masih tetap Masih alas sandal. kaki. alas kaki. Enggak Oke. ada tas-tas seperti itu yang dari dibuat endek untuk juga gitu. Iya, masih belum rilis ya. Jadi masih fokus untuk satu brand ini, emang fokusnya adalah alas kaki cewek. Oke, Oke. baik. Tapi sorry, satu lagi. Kayaknya dulu sempat ini ya, apa namanya, buat jam juga, ya kan? Iya, Bener kan? buat jam. Itu awal merintisnya. Oh iya, jadi Iya memang kan? masih coba-coba begitu Iya, ya? dulu awalnya Oke. emang buat banyak produk kayak kipas, jam, sendal, banyak banget Karang. Terus ternyata permintaannya memang paling besar itu pada alas kaki. Akhirnya Oke. konsisten gitu 5 tahun ke depan ini. Kita tunggu ya, bukan hanya Sip. alas kaki cewek, cowok juga ya. Oh kali iya, iya. Tapi pasti. itu bisa request kan? Bisa. Oh bisa, As per Karang. request ya. Oke, nanti kita berkunjung ya. Oke lah. Sekali lagi terima kasih Jongis. Thank you. Sukses ke Sama-sama. depan ya Iya. dengan Thank you ya. usahanya. Reseller dong. Iya. Ya, daftar ya.